Murid, fasyartul murid al-uzbatu fil ibtida. Pada saat pemula si murid itu harus menjomblo sampai nanti dia menjadi kuat karena sudah makrifat. Kalau sudah makrifat ya baru menikah. Tidak kesuwen di ya wis ngene. Kowe nek kesuwen berarti wis kudu. Ini dalam posisi normal, syahwat kamu tidak mendominasi kamu. Gampangannya syahwat untuk menikah, untuk bersetubuh belum kuat. Yaitu tadi, jomblo sampai marifat kalau nanti sudah baru nikah. Tapi kalau sebelum marifat kok wis syahwatnya kuat sehingga mengkhawatirkan ya puasa. Puasanya jos dino rong dino, puasanya yang puasa yang masa yang lama gitu supaya nanti syahwatnya bisa ditekan gitu. Tuh. Kalau sudah puasa kok masa syahwatnya tidak bisa dikendalikan, mripatnya masih jelalatan. Kalau mengendalikan farji masih bisa, tapi mengendalikan mata ini loh tidak bisa. Itu ya lebih utama menikah. Jadi nek kue, nek zina sih aku iso menghindari. Tapi kalau pandangan mata itu pengen abang hijau kuning biru, itu berarti lebih baik kamu menikah. Nek melatane nek matamu wis jelalatan, menikahlah. Meskipun kamu bisa menjamin farji kelamin tidak jelalatan. Yo, untuk menjaga mata saja sudah dianjurkan menikah. Berarti memang sudah waktunya. Soalnya kalau mata tidak bisa dikendalikan, mata tidak, pikiran pasti tidak bisa dikendalikan, malah nanti mengganggu juga. Mata itu zina mata termasuk zina dosa kecil paling besar. Iya itu kabair sogoir. Berarti dosa itu ana dosa gede, sing dosa gede itu ana level ya cilik sedengan itu. Ana sogoirul kabair. Ya ana kabairus dosa-dosa cilik paling gede dari dosa kecil itu zina lain. Apa ya nyawang itu yang bisa menimbulkan syahwat. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan matanya, itu tidak bisa mengendalikan syahwatnya, nanti tidak bisa mengendalikan farji. Nabi Isa, jaga pandangan matamu, karena dia akan menimbulkan bibit di hatimu. Ya, adanya bibit syahwat di hati itu saja sudah fitnah. Sa'id bin Jubair itu aja kisah mengenai Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kan menikah punya istri 99. Terakhir itu 100. Yang dinikahi istri panglimanya, panglima perang, istri tentara. Gayane tentara ini kon mangkat perang. Kadang gini istri. Perangnya kira-kira sing supaya mati. Modus. Ingin aja cerita jare Nabi itu maksum. Nah, ini urusan ini ya urusan apa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi seburuk-buruk perlakuan Nabi yang kita bahas itu masih sebaik-baik yang kita lakukan. Hal terburuk gitu. Sogo iruhum itu kabairuna, kurang lebih begitu. Dan ini kita sedang menggunakan kacamata level Nabi. Dan Nabi Dawud itu kenapa begitu? Soalnya pernah diceritanya tahu, loh anak buahku di buju ayu. Jadi karena pandangan itu. Oleh karena itu Nabi Dawud pesan sama anaknya Nabi Sulaiman. Ini padha racane rek. Nabi Sulaiman dikandani hati-hati oleh gitu.
Ya bunaya, piye ngendikane? Ya bunaya, imsi khalfal asad. Kamu boleh berjalan di belakang singa, di belakang ular, tapi jangan sekali-kali kamu berjalan di belakang wanita. Lah emang apa belasan? Kowe ra mudeng. Ojo sekali-kali berjalan di belakang wanita. Loh, kenging apa ya berarti kowe orang wayahe ngaji iki. Urung diomongi ngono urung mudeng. Lah emang gini kenapa gitu ya. Betul. Nabi Yahya ditanya orang zina itu diawali apa? Ya diawali melihat. Terus pokoknya melihat itu mata itu, pandangan mata itu panah yang beracun. Jadi sekali kena pandangan tatapan mata melihat objek, wah itu sudah meracuni. Lah kalau orang yang ini sebaliknya, kalau berhasil mengatasi pandangan mata, berhasil mengatasi itu bukan karena kesempatan loh ya. Ana wong wedok ayu merangsang mbok tonton. Nah ini berarti kita teracuni kita. Pandangan kita mata itu sudah mengandung racun, meracuni akal pikiran kita. Tapi kalau kita menghindari pandangan itu, soalnya wong ndelok kowe utawa nang liya kowe isin gitu. Iku yo ora entuk apa-apa. Wong hatimu masih terpikir. Lah kalau kita menghindari objek sensual gitu ya. Khaufan karena takut Allah, maka oleh Allah dijanjikan akan merasakan manisnya iman di dalam hati. Tuh. Kata Nabi, tidak ada fitnah bagi laki-laki yang lebih mengkhawatirkan daripada perempuan. Sama. Dan fitnah Bani Israel itu fitnah pertamanya perempuan. Setiap anggota tubuh manusia bisa berbuat zina. Zinanya mata melihat, zinanya tangan memukul. Ini berarti berzina ini maksudnya berdosa ya. Zinanya kaki berjalan ke tempat dosa. Mulut itu zinanya mengecup. Hati membenarkan kalau tinggal sekarang terakhir. Zakar itu oke boleh. Hati menginginkan, terus keri-keri. Zakar membenarkan, menolak atau mengiyakan. Tinggal itu. Ibnu Umi Maktum itu muadzinnya Nabi, ada dua, yang satu Bilal, yang satu Ibnu Umi Maktum, orangnya buta. Masuk di rumahnya Nabi, di situ ada Aisyah, Ummu Salamah, sama Maimunah. Lah merasa yang masuk orang buta, ya terus santai saja, gak pakai jilbab gitu. Dilokno Kanjeng Nabi, jilbabnya dipakai Radik gitu. Ini ono Mas Ibnu Umi Maktum. Lho kan tiangnya buta Kanjeng Nabi. Iya, ndek ra roh kowe, tapi kan kowe roh ndek ya. Berarti sama saja. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu tidak boleh bersama dengan laki-laki yang buta gitu. Jadi butanya laki-laki itu masih diperhitungkan masih diperuntukkan sebagaimana tidak buta. Setidaknya sebaliknya perempuan masih bisa melihat dia. Jadi malam itu sudah. Itu orang. Nah sekarang begini. Kalau melihat perempuan dihalang, sekarang itu ada ketertarikan lain laki-laki kepada anak-anak kecil, anak-anak yang belum keluar kumisnya, jenggotnya, amrot namanya. Apa jenenge?
Apa? Apa? Mairil. Sing ngrumat jenenge Warok. Eling lah. Dadi kowe berperan sebagai apa selama ini? Keamanan. Keamanan. Jadi kali ajlu wa in qadara ala nisa wala qadara hadiha ala nisa fa nikahu Allah. Kalau kamu kula niku nek delok cewek mboten kene-kene. Iso. Mau cewek liwat ayu kaya apa mboten ngesir kula. Malah kula nek rasa lanang ganteng ngono malahan. Nah, kalau seperti ini nikah berarti kan. Nikah aula bihi. Karena anak kecil yang merangsang Mairil itu jauh lebih membahayakan. Kalau kita jatuh cinta kepada perempuan, ada jalan untuk menikahinya. Tapi kalau kita naksir sama laki-laki, pakai jalan mana kita menikahinya? Pakai jalan belakang. Nah, itu. Jadi makanya di kitab-kitab fikih itu amrot itu fitnahnya dianggap lebih besar daripada fitnahnya perempuan. Jadi mewaspadai. Ya, cencah pondok. Memang pondok kuno itu kan begitu. Gak ketemu cah wedok ya. Utawa kalau ketemu karena kulturnya sudah sangat malu, akhirnya sasarannya ya kancane dhewe. Cahanya harus bisa. Yes, faingkul tuh. Lah, ngukurnya piye? Wa nadru ila wajhi sabi syaharabal kana. Tidak ada melihat ya, anak kecil. Pokoknya objek-objek yang bisa mendatangkan syahwat kita itu jangan dilihat. Maksudnya begini. Kita melihat objek kok bisa merangsang kita. Ya jangan teruskan. Objek apa saja. Alihkan perhatian kita ke objek yang lain. Fa in kulta kullu dhi hisin utawi